Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berita beberapa hari terakhir, ada kabar yang menyebutkan bahwa Kementerian BUMN akan menggabungkan atau melakukan merger dari 3 maskapai besar milik BUMN. Maskapai-maskapai yang rencananya akan digabungkan menjadi satu manajemen, yaitu maskapai Garuda Indonesia, Citylink, dan Pelita Air. Namun, dalam pernyataan resmi terbaru, Menteri BUMN saat ini, yaitu Erick Thohir, menyampaikan bahwa saat ini kinerja maskapai Garuda Indonesia dinilai telah membaik. Oleh karena itu, skema merger maskapai milik BUMN akan dilakukan kepada 2 maskapai saja, yaitu Citylink dan Pelita Air. Maskapai Pelita Air nantinya akan digabungkan dengan maskapai Citylink, dan setelah dimergerkan, kedua maskapai tersebut nantinya berada di bawah manajemen Garuda Indonesia Group. Disebutkan, salah satu penyebab alasan kuat rencana Kementerian BUMN untuk menggabungkan maskapai Pelita Air ke dalam manajemen Garuda Indonesia Group adalah untuk masalah efisiensi. Mergernya Pelita Air ke manajemen Garuda Indonesia Group, dinilai ke depannya akan berdampak untuk penurunan biaya logistik di Indonesia, dan tentunya juga akan memperkuat cengkraman Garuda Indonesia Group pada industri penerbangan Indonesia. Tercatat, maskapai Pelita Air sendiri saat ini masih mempunyai status sebagai anak perusahaan dari PT Pertamina. Pelita Air awalnya dibentuk pada tahun 1963 sebagai divisi dari PT Pertamina untuk penerbangan pegawai dan logistik milik PT Pertamina. Tidak hanya melayani penerbangan charter saja, Pelita Air sempat mencoba untuk melayani penerbangan berjadwal pada tahun 2000. Namun penerbangan berjadwal yang dilayani oleh Pelita Air harus ditutup pada tahun 2005 karena ketatnya persaingan pada maskapai penerbangan berjadwal kala itu. Kemudian, pada tahun 2022, maskapai Pelita Air kembali muncul dengan melayani penerbangan berjadwal. Munculnya Pelita Air sebagai maskapai penerbangan berjadwal, dikabarkan sebagai opsi ke depan untuk menjadi maskapai flag carrier Indonesia bila maskapai Garuda Indonesia tidak bisa diselamatkan dari pilot. Namun tampaknya opsi tersebut kini mulai berubah karena saat ini Garuda Indonesia sudah mulai bangkit. Saling melengkapi, maskapai Garuda Indonesia, Citylink dan Pelita Air merupakan maskapai BUMN yang saat ini melayani segmen penerbangan yang berbeda. Maskapai Garuda Indonesia merupakan maskapai yang melayani segmen penerbangan full service carrier atau penerbangan layanan penuh, sedangkan Citylink berada pada segmen penerbangan low cost carrier atau penerbangan berbiaya rendah, dan maskapai Pelita Air merupakan maskapai yang melayani segmen penerbangan medium service atau kelas menengah. Menurut pernyataan dari Kementerian BUMN, mergernya Citylink dan Pelita Air di bawah manajemen Garuda Indonesia Group ke depannya bisa berdampak pada penurunan harga tiket untuk maskapai yang dimiliki oleh BUMN tersebut. Namun dapat dipastikan, baik dari Garuda Indonesia, Citylink maupun Pelita Air nantinya akan tetap memiliki target pasar yang berbeda. Tetapi, tidak diketahui secara pasti, apakah ketiga maskapai tersebut akan tetap bertahan dengan segmen yang dilayani saat ini, ataupun malah berubah. Erick Thohir juga menambahkan, saat ini Indonesia baru memiliki setidaknya total 550 pesawat yang dioperasikan untuk melayani rute-rute di Indonesia. Jumlah tersebut masih di bawah jumlah pesawat yang seharusnya dibutuhkan di Indonesia. Tercatat, dengan luasnya daerah dan jumlah penduduk di Indonesia, setidaknya saat ini seharusnya Indonesia membutuhkan sekitar total 729 unit pesawat. Dengan mergernya maskapai Citylink dan Pelita Air di bawah manajemen Garuda Indonesia Group, Kementerian BUMN berharap ke depannya baik dari maskapai Garuda Indonesia, Citylink dan Pelita Air nantinya mampu untuk mengatasi kekurangan jumlah pesawat yang beroperasi di Indonesia tersebut. Dikatakan, proses mergernya Citylink dan Pelita Air ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2023 ini ataupun setidaknya di awal tahun 2024. Dan seperti disebutkan di awal, mergernya Citylink dan Pelita Air di bawah manajemen Garuda Indonesia Group, tentu akan berdampak pada memperkuat cengkraman Garuda Indonesia Group di industri penerbangan Indonesia. Itu tadi, sedikit pembahasan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.